Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita pada siang hari ini bersama-sama berkumpul di Mulahan Park, ya, aviari terbesar di dunia ini, di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kegiatan ngeronda ngobrol seputar pemilu dan pilkada, kali ini materinya terkait persiapan pengawasan pada kegiatan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kita menghadirkan narasumber yang istimewa, beberapa ketua Bawaslu Platka atau yang mewakili ya. Platka itu maksudnya Karisdenan ya. Kalau Pati berarti KA ya Pak ya. Kudus KB, Jepara KC. Saya malah kayak dinas perhubungan. Kemudian KF Kak. KE Blora, KF Grobogan dan KD Rembang. Nah, nanti kawan-kawan perwakilan dari Bawaslu ini akan kami minta masukan satu persatu tentang potensi kerawanan pada saat penyelenggaraan pemilu atau pilkada di 2024 nanti. Nanti saya awali dari A aja ya Pak ya. Siap. Dari Pati. Baik, kita mulai untuk Pati ini. Kita sekitar Juni kalau dihitung 20 bulan ke belakang ini kan ada verifikasi pendaftaran partai politik ke KPU. Kalau parpol kan banyak, parpol daftarnya ke Kemenham, tapi belum tentu dia menjadi peserta pemilu. Kalau dia sudah lolos di KPU, berarti dia menjadi peserta pemilu. Pak Ahmadi, kira-kira menurut Pak Ahmadi, potensi kerawanannya pada saat tahapan pendaftaran partai politik, diverifikasi administrasi, diverifikasi faktual, itu apa? Monggo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Rembang sebagai bos pada siang hari ini. Yang saya hormati juga dari Bawaslu Blora, Mas Sugi. Yang saya hormati Mas Irul dari Bawaslu Purwodadi atau Grobogan. Yang saya hormati Mas Sujiantoko dari Bawaslu Jepara. Yang saya hormati Kak Minan, Ketua Bawaslu Kudus, serta sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Izinkan pada siang hari ini tadi kami mendapat pertanyaan dari host pada acara ini mengenai potensi kerawanan terkait verifikasi parpol dalam perhelatan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Ini sebelum kita masuk ke sana, tentunya harus kita lihat dulu persyaratan dari verifikasi parpol itu sendiri. Yang pertama, ini karena list long atau daftar panjang terkait prolegnas undang-undang ini sudah dihapus dari daftar itu, akhirnya untuk Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini tidak masuk dalam perubahan. Artinya pemilu di 2024 besok dan pilkada 2024 ini khusus yang pemilu masih mengacu pada seperti di 2019, yang mana di sana nanti perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaan putusan MK nomor 55 tahun 2020 tentang 3 klasifikasi partai politik. Nah, nanti perbedaannya di sana. Yang pertama, partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold. Yang kedua, peserta partai politik pemilu 2019 yang tidak lolos parlemen threshold, serta yang terakhir partai politik baru. Nah, itu nanti perbedaannya hanya di situ. Yang mana verifikasinya untuk partai yang sudah lolos ini hanya verifikasi administrasi saja. Sementara untuk partai yang tidak lolos parlemen threshold dan partai baru nanti ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, selanjutnya kalau kita sudah bicara itu, tentu bicara potensi-potensi. Salah satunya yang pertama terkait pemilih ganda. Ya.
ini pemilih ganda ada yang ganda identik dalam arti satu nama di dalam dua nama dalam satu partai, terus ada pemilih ganda di dalam satu partai serta partai yang lain. Dukungan ya, dukungan. Iya, dukungan maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya potensi juga yang perlu kita sikapi, yang perlu kita perhatikan dan perlu dicermati juga terkait alih status, misalkan dari TNI Polri yang sudah pensiun, ini perlu dicermati juga. Yang mana kadang-kadang kekurang sigapan petugas mutakhir di lapangan ini kadang-kadang tidak terakomodir. Nah, yang ketiga potensi yang kerawanan yang juga perlu dilihat adalah terkait umur. Nah, usia. Ini kadang-kadang usia ini yang mestinya sudah terakomodir tetapi belum, atau yang umurnya belum tapi sudah kawin dan didukung dokumen dan seterusnya tapi belum diakomodir. Yang selanjutnya terkait keabsahan kantor, dalam arti biasanya kalau di pusat ada, di daerah ada, sementara di tingkat kabupaten kadang-kadang itu tidak ada biasanya. Karena pengalaman di 2019 kami banyak menemukan partai politik yang alamatnya ada tapi ternyata kantor realnya ini tidak ada. Banyak kira-kira berapa Pak Ahmad sih? Kalau di Pati dulu itu dari pesertanya 2014 itu 12 parpol, sementara 2019 itu ada 15 parpol. Itu yang kantornya yang tidak ada 3 ya. Ada 3, lumayan ya. Itu. Nah, selanjutnya terkait keabsahan badan hukum ini tentunya yang punya kewenangan di pusat, tentunya yang harus diteliti betul terkait verifikasi administrasi tadi, karena perlu dicermati ini terkait dengan keabsahan badan hukum. Nah, setelah itu semua potensi-potensi ini kami sebagai Bawaslu kalau menemukan tentunya kami nanti akan merekomendasikan kepada KPU agar bisa ditindaklanjuti, karena rekomendasi ini bersifat final kan gitu. Nah, itu harus ditindaklanjuti dan harus dilaksanakan. Kalau tidak nanti bisa berimplikasi hukum. Saya kira itu sementara potensi yang kita lihat, barangkali nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ahmad. Tadi kita bicara terkait dengan potensi kerawanan tahapan verifikasi partai politik ya. Sekarang kita bergeser pada potensi kerawanan daftar pemilih. Daftar pemilih ini memang persoalan klasik dari dulu ya. Ini ada Pak Sujiantoko nih, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Pak Suki, bisa dijelaskan nih Pak Suci terkait potensi-potensi kerawanan pada tahap pemutakhiran data pemilih itu. Monggo Pak Suci. Terima kasih Pak Toto selaku moderator dan juga yang kami hormati rekan-rekan perwakilan masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota di Pelaska. Langsung saja bahwa kerawanan di ranah daftar pemilih itu sebenarnya lebih kepada kerawanan terkait dengan nama yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Ada 3, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ahmadi, ada yang namanya daftar pemilih yang harus dihilangkan karena terdaftar kematian atau istilahnya tidak memenuhi syarat. Ini bisa karena meninggal dunia, bisa karena perubahan dari status dia sipil menjadi TNI Polri, dan juga bisa jadi pengaruh dia mendapatkan putusan pengadilan yang mana hak politiknya dicabut. Di Jepara termasuk ada itu. Oh gitu, pengalaman ada di Jepara. Pengalaman ada di Jepara yang 1 orang mendapatkan putusan dicabut hak pilihnya. Kemudian yang berikutnya potensi kerawanannya juga di penambahan daftar pemilih terkait dengan usia yang dari awalnya belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, misalnya yang hari ini belum 17 tahun, tetapi nanti di hari H memungkinkan dia itu berusia 17 tahun. Kemudian yang berikutnya juga alih status dari TNI Polri menjadi sipil karena pensiun. Nah, pensiun dan penambahan yang lain misalnya walaupun dia ini belum usia tapi dia sudah melakukan pernikahan.
Sehingga dari statusnya walaupun dia belum 17 tahun, tapi kalau sudah ada ikatan pernikahan maka dia juga harus ditambahkan di situ. Iya. Nah, yang menjadi kendala di dalam daftar pemilih ini tentu yang pertama kaitannya dengan identitas. Sehingga memang sampai dengan hari ini KPU bersama dengan Bawaslu mencoba untuk menorong ke Dinas Disdukcapil untuk segera melakukan rekaman itu. Iya. Dan yang terakhir, saya kira ini menjadi catatan kemarin dalam rekomendasi pemilu 2019 maupun beberapa kabupaten kota yang melakukan pilkada di 2020, itu adalah banyaknya jumlah daftar pemilih disabilitas yang harusnya dia kategori disabilitas tapi tidak dimasukkan di disabilitas. Oh, masuk di pemilih biasa gitu Mas? Iya, masuk pemilih biasa. Ini sebenarnya ada dua faktor. Faktor yang pertama, dari pihak yang bersangkutan tidak mau dikatakan disabilitas, atau dari pihak keluarga. Yang kemudian kedua faktornya adalah dari pihak pantarlihnya itu ingin memudahkan data. Ini menjadi catatan yang kemudian kita juga sampaikan di evaluasi daftar pemilih itu kepada KPU untuk dilakukan perbaikan. Kemudian ke depan titik-titik kerawanan ini menjadi prioritas utama, karena memang mau tidak mau ya namanya daftar pemilih ini kan benar-benar menjadi signifikan ya. Artinya berjalannya pemilu itu ya berawal dari pemilih itu. Walaupun sebenarnya persoalan daftar pemilih itu selalu berulang menjadi persoalan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita antisipasi bersama di titik-titik rawan itu. Iya. Gitu. Jadi tadi Pak Suci kan bilang bahwa orang yang sebetulnya dia adalah disabilitas tapi dia tidak mau didata sebagai disabilitas. Itu memang masyarakat perlu tahu ya bahwa KPU ini sangat berkepentingan terhadap data itu. Ini menyangkut fasilitasi bahwa KPU itu nanti menjaga hak warga negara. Bagaimana mempersiapkan TPS yang ramah disabilitas, termasuk itu yang dibuat surat suaranya itu khusus, karena itu khusus. Banyaknya itu dia Pak. Sekarang itu kan kategori, mohon maaf, ODGJ itu kan disabilitas kategori. Oh gitu ya, ODGJ masuk disabilitas. Sementara persyaratan KPU untuk ODGJ itu harus ada surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter. Ini yang kadang kemudian, mohon maaf, pihak keluarga kadang tidak sepaham dengan itu. Ini yang kadang menjadi persoalan dan menjadi temuan di lapangan daftar pemilih. Baik, terima kasih Pak Suci. Kita sekarang masuk pada persoalan tahapan kampanye. Ya, ada Pak Minan, Ketua Bawaslu Kudus. Kebetulan Pak Minan juga koordinator divisi penanganan pelanggaran. Pak Minan, kalau menurut Pak Minan nih Pak Minan, berdasarkan pengalaman Pak Minan menjadi pengawas pemilu di beberapa kesempatan yang lalu, potensi apa Pak Minan yang bisa muncul dalam tahapan kampanye di pemilu atau pilkada 2024? Silakan Pak Minan dijawab. Terima kasih Mas Toto selaku moderator ya, Ketua Bawaslu Rembang, dan teman-teman semuanya yang duduk bersama kami. Terima kasih terkait dengan pengalaman kami. Saya kira terkait dengan potensi kerawanan pada masa kampanye ini sebetulnya hampir sama ini. Hampir sama, mobilisasi ASN ini yang paling utama. Karena apa? Karena terutama di saat pelaksanaan pilkada itu kan terutama di calon yang incumbent ini pasti mobilisasi masa ASN itu pasti. Nah ini juga kami kita buktikan pada saat di Kabupaten Kudus 2018 ini juga kami telah merekomendasikan ada salah satu ASN yang kemudian disanksi oleh Sekda untuk tidak naikkan jabatannya atau penundaan pangkat itu. Artinya apa? Ini masih terjadi mobilisasi ASN di tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan kepala desa. Ini juga berdasarkan fakta dan pengalaman kami di tahun 2019 kemarin pelaksanaan pemilu kita juga merekomendasikan. Ada beberapa kepala desa yang kita rekomendasikan. Kemudian kurang pemahaman peserta pemilu bahwa siapa sih yang tidak boleh dilibatkan dalam kampanye.
Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan pada peserta pemilu itu setidaknya tahu regulasi agar pemilu yang baik itu ya dimulai dari peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Karena tidak mungkin pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu berjalan dengan baik ketika peserta pemilu atau peserta pemilihan ini tidak mengikuti aturan itu. Itu sih, saya kira garis besar yang ada itu memang terkait dengan mobilisasi ASN, perangkat desa, kepala desa, dan juga pemahaman terkait dengan zona pemasangan APK ini juga menjadi persoalan juga. Jadi banyak sekali ya terkait dengan pemasangan APK itu kan termasuk kerawanan juga. Artinya apa? Dari satu calon dengan calon yang lain ini kadang di sana itu terjadi bentrokan. Ini sudah wilayah saya memasang, ini wilayah tiba-tiba ditumpuki dengan yang lain. Saya kira itu saja simpelnya. Jadi masyarakat harus memahami apa yang menjadi tugas dia, apa yang menjadi peran dia. Begitu juga peserta pemilu ini juga harus memahami terkait dengan regulasi yang ada, dan juga penyelenggara pemilu juga harus sama-sama menjaga integritas. Itu saja Mas Toto. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Minan. Tadi disebut ASN, ini tugas kita tambah berat ya, karena beberapa daerah sudah mengangkat P3K ya. Kalau dulu kan belum, hanya PNS kan objeknya. Sekarang ribuan, artinya. Ya, itu P3K itu juga masuk dalam rumpun ASN. Nah, ya. Undang-undang ASN itu masuk di dalamnya adalah dulu P3K. hanya PNS kan, Ya, sekarang betul. sudah ada P3K, sudah resmi gitu. Jadi memang kita harus benar-benar memahami, dan itu tidak bisa kita ini Mas, yang jadi catatan kita juga sebagai pengawas itu tidak mungkin kita tahu satu sama lain. Oh ini ASN, ini tidak. Maka kerja stakeholder antara stakeholder dari masyarakat dan juga stakeholder yang lain dari dinas-dinas ini juga sangat kita butuhkan itu. Kolaborasi, Ya, kerja-kerja, kolaborasi. Matur nuwun. Baik. Pertanyaan yang keempat ini menyangkut persoalan potensi sengketa. Ada Pak Irul dari Grobogan. Pak Irul, menurut Pak Irul, tahapan-tahapan yang potensi sengketanya nanti ada, monggo Pak Irul dari perspektif yang lebih banyak tahapannya itu apa yang paling dekat ini menurut Pak Irul bagaimana? Monggo. Terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan apresiasi dulu. Ini saya rasa tempat kita ini, podcast kita ini betul-betul istimewa, sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ini potensi yang perlu dikembangkan lagi. Betapa di belakang host ini sudah ada burung yang sangat jinak. Jadi saya merekomendasikan pada sahabat-sahabat Bawaslu semua untuk bisa meluangkan waktu meninjau keindahan desa di Mulahan Pak, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Terima kasih sekali lagi. Semoga sahabat Bawaslu semua tetap sehat dan bahagia ya. Amin, amin. Kemudian kembali ke perbincangan di siang hari ini yang saya kira sangat menarik sekali. Berbicara tentang pemilu memang permasalahannya kompleks. Artinya banyak kerawanan, misalkan dari penanganan pelanggaran, potensi-potensi tadi sudah disampaikan dari verifikasi partai politik ya. Kemudian juga ada dari ditinjau dari kewenangan Bawaslu yang lain tentang penyelesaian sengketa. Bawaslu kewenangannya kan luas. Artinya kalau kita bicara tentang potensi yang sangat terdekat, tentu tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan kita Pak Ahmadi. Ini kan paling terdekat ini nanti kan pendaftaran partai politik, ya kan. Saya kira pendaftaran partai politik ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan saya rasa ada juga persyaratan yang cukup berat. Di antaranya apa? Partai politik ini kan harus memiliki jumlah anggota 1.000 orang atau 1/1000 ya. Ini kan saya rasa sangat berat, sangat banyak. Karena apa? Bisa terjadi dalam misalkan satu nama si A, misalkan, dan sudah diklaim masuk di anggota parpol si yang salah satu. Tapi ternyata nama si A ini juga masuk di partai yang lain. Seperti itu kan tidak menutup kemungkinan. Karena tadi syarat yang cukup banyak ya, 1.000 orang. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut, hal-hal seperti ini kalau tidak diantisipasi lebih dini oleh mereka para calon peserta pemilu, ini kan potensinya nanti mereka bisa tidak lolos verifikasi administrasi, bahkan ataupun faktual kan seperti itu. Nah,
berangkat dari sini tentu inilah yang sering kita sampaikan selama ini, potensi-potensi sengketa ini bisa muncul. Saat mereka tidak ditetapkan lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU, tentu mereka akan menuntut keadilan, ya dalam tanda kutip menuntut keadilan. Dia pasti akan mencari Bawaslu. Di mana nih Bawaslu kantornya? Kita akan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di situ. Kalau kita bicara yang lebih lanjut sebenarnya juga masih ada lagi, tapi itu pertama partai politik dulu, kemudian kan lanjut setelah partai politik sudah ditetapkan, dia kan tahapan selanjutnya kan akan mengajukan calon legislatif. Ini kan juga potensi-potensi karena syaratnya juga sangat banyak sekali. Dari usianya harus 21 tahun, dia juga harus mengundurkan diri sebagai ASN, anggota TNI, Polri, kemudian direksi, komisaris, dewan pengawas pada BUMN, BUMD, semua badan yang anggarannya bersumber dari negara. Ini kan juga saya kira syarat yang banyak sekali. Ini juga misalkan salah satu tidak dipenuhi kan, akhirnya kan dia misalkan sudah masuk di daftar calon sementara misalkan, akhirnya kan juga tidak bisa masuk ke daftar calon tetap di CT. Ujung-ujungnya mereka juga pasti akan Sengketa. iya, karena memang sudah kita fasilitasi, undang-undang pemilu sudah memfasilitasi. Sengketa itu kan timbulnya kan itu adanya bisa terjadi antara bakal calon ini tadi dengan para penyelenggara pemilu, dalam hal ini berarti KPU. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita sampaikan berulang-ulang supaya para peserta pemilu memahami hal-hal yang harus ditaati. Ini ujungnya apa? Supaya kita semua pemilu nanti bisa lancar. Artinya lancar itu sesuai regulasinya semua. Jadi sesuai regulasi yang sudah ditentukan, harapannya mereka semua calon peserta pemilu dan juga kita sendiri penyelenggara pemilu harus sama-sama mengetahui regulasi yang memang sudah ditentukan. Kita harus cermat ya Pak, Betul. di dalam membuat putusan di Ya, itu nanti ya. betul Karena sekali. ada beberapa persoalan yang bisa dibanding ya Iya. dengan upaya hukum lain kan. Kalau di momentum pemilihan umum kan, CT. kan itu upaya kita, misalkan kita kan Bawaslu Kabupaten ya, kita menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa. Salah satu pihak di keberatan kan masih ada upaya hukum lagi, apa? Iya. Koreksi, Iya. koreksi di Bawaslu RI. Iya. Dia Bawaslu RI sudah mengeluarkan putusan, masih belum merasa keadilannya belum terpenuhi, dia akan mengajukan kemana? Ke PT UN kan seperti itu. Iya. Jadi upaya-upaya itu memang ya undang-undang sudah memfasilitasi seperti itu. Kita kan sebagai menjalankan amanat undang-undang ya harus cermat, teliti dan sebagainya. Baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erul. Yang terakhir ini, kita bicara sudah masuk pada, anggap saja masuk pada tahap pemungutan suara Pak Sugi. Potensi, Blora punya pengalaman ya dulu ya, mem-PSU-an, mem-PSU-an dan sebagainya. Gitu. Nah ini, bagaimana menurut Pak Sugi ini, potensi kerawanan pada saat tahapan tersebut? Iya, terima kasih Mas Toto Iya. selaku host dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan juga rekan-rekan dari Bawaslu Kabupaten Kota se-ex garis dengan Pati plus Gerobokan. Gerobokan itu bukan Pati ya? Bukan, karena Gerobokan kan sejarahnya bukan garis dengan Pati. Garis dengan Semarang yang Semarang yang ikut ke Pati kan. Pati. Provinsi Muria itu. Ya, tadi memang terkait dengan pemungutan suara ini saya rasa adalah hal yang sangat penting gitu. Karena mulai tahapan awal itu adalah ujungnya kan di pemungutan suara hasilnya kan. Maka di hasil ini memang harus cermat dan potensi-potensi pelanggaran itu memang harus bisa kita gali, kita cermati sejak awal. Mungkin yang pertama itu adalah mungkin ya biasanya terkait dengan lokasi TPS. Lokasi TPS itu apakah bertempat di netral ataupun tidak. Nah ini seringkali itu muncul kan itu kan. Seringkali muncul itu pas mendekati hari H baru tahu kalau lokasi TPS-nya kok itu ternyata tidak netral. Nah ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang juga sering terjadi adalah ketidakcermatan penyelenggara dalam ini di tingkat KPPS dalam hal ini yang masih kami temukan di pemilu 2019 kemarin itu adalah ya banyaknya formulir-formulir itu yang tidak diisi.
Jadi hanya beberapa saja yang diisi. Bahkan yang diberikan kepada saksi partai politik itu ada yang tidak diisi. Nah ini kan juga potensi, iya potensi sangat rawan, potensi bisa kecurigaan, manipulasi suara. Nah ini kan harus kita perhatikan betul ini bahwa teman-teman di tingkat penyelenggara bukan hanya di jajaran pengawas tapi di jajaran KPU juga harus cermat. Kemudian mungkin kalau dari pengalaman Bura itu kan di pemilu 2019 juga ada PSU ya, itu adalah pemilih tidak memilih hak pilih tapi bisa mencoblos. Nah ini itu adalah itu kemarin kasusnya itu adalah dia memiliki EKTP tapi dia KTP-nya adalah di luar provinsi Jawa Tengah. Dia harusnya kan hanya mendapatkan surat suara tertentu ya. Surat suara tertentu, tapi oleh KPPS itu diberikan semua. Diberikan semua. Nah, ini kan menimbulkan potensi juga. Nah, ini kemudian juga netralitas dari penyelenggara juga. Netralitas penyelenggara. Ya, netralitas penyelenggara ini juga harus diperhatikan. Kalau netralitas penyelenggara ini adalah kami di pengalaman di pilihan Bupati 2020. Ini apa? Penyelenggara menggunakan hak pilihnya lebih dari 2 kali. Ini adalah penyelenggara sendiri kan. Jadi nggak tahu aturan. Nah, penyelenggara sendiri. Nah, maka ini harus kita cermati betul bahwa di proses ini itu ya kerawanan sebenarnya sangat mungkin terjadi, bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Jadi ini, nah kerawanan itu mungkin kan saya rasa mungkin masing-masing daerah juga ada karakter sendiri kan, itu kan ada spesialisasi sendiri. Namun yang jelas memang di pemungutan suara itu hal yang cukup penting sehingga kita bagi pengawas harus betul-betul memperhatikan, cermat ya, harus sangat cermat. Ya, saya rasa itu Mas Doki mungkin hal-hal yang lain kan juga bisa dikolaborasi. Jadi pengawasnya ini juga harus kuat banget ya di TPS-nya, pemahaman regulasinya, karena ada orang bilang bahwa ketua KPPS itu menentukan nasibnya caleg, dia jembreng kartu sambil bilang sah atau tidak. Itu kan kalau pengawasnya atau para pihak saksi nggak awas kan gawat juga. Baik, itu terkait pemungutan suara sudah disampaikan. Jadi pada intinya karena Bawaslu ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu mencegah dan menindak, maka seperti yang disampaikan beberapa teman-teman termasuk Mas Minan tadi, banyak yang belum paham. Tentunya sosialisasi ini menjadi penting ya Pak, terkait regulasi, agar para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada ini paham akan aturan. Baik, sebelum kita akhiri, saya mau mendengar statement dari kawan-kawan Bawaslu Klatka ini. Saya mulai dari Kudus dulu, monggo Pak Minan. Ya, terima kasih. Statement saya ya, jadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu saling memahami regulasi. Seperti jangan sampai seperti yang tadi disampaikan Mas Sugi ini. Bagi penyelenggara sendiri nggak tahu aturan. Nah, ini sangat-sangat memalukan tim kalau kita itu. Jadi pemilu akan berjalan dengan baik manakala peserta pemilu dan penyelenggara pemilu tahu tupoksinya masing-masing, saling memahami apa kinerja mereka. Itu saja Mas. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Suci dari Jepara. Terima kasih. Pemilu ini kan tidak hanya gawenya penyelenggara, tapi gawenya rakyat Indonesia. Iya, betul. Bukan hanya juga gawenya peserta pemilu. Iya. Maka dari itu perlu kita mempunyai kesadaran diri masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau penyelenggara berarti tadi itu, dia juga harus memahami regulasi secara detail. Peserta pemilu juga sama, dia juga harus memahami regulasi apa yang menjadi aturan main dalam pelaksanaan pemilu, sehingga mereka berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Satu sisi juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakatnya, juga harus mulai berpikir cerdas menjadi pemilih yang cerdas. Dengan cara apa? Menyelesaikan pemilu dengan memberikan hak pilihnya, sehingga meningkat partisipasinya dan memberikan pemahaman
kepada saudara maupun lingkungan mereka dan dirinya sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran. Sebagai contoh apa? Money politik itu kan penting untuk kita tolak bersama. Sehingga apa? Pemilu yang menjadi gawe kita bersama ini tidak hanya berjalan lancar, tapi berjalan untuk menghasilkan pemilu yang benar-benar demokratis, berintegritas dan bermartabat. Iya, terima kasih Pak Suci. Monggo Pak Ahmadi bisa dilanjut statementnya. Terima kasih. Menurut kami dalam statement yang terakhir ini, kami melihat pentingnya menata pemilu 2024 dan pilkada 2024 ini tidak hanya pesta demokrasi, tetapi yang lebih penting esensinya adalah memilih pemimpin yang mana di dalam perhelatan pemilu dan pilkada ini penekanannya memilih pemimpin itu artinya jangan sampai kita salah memilih. Salah pilih. Kalau kita salah memilih, artinya nanti 5 tahun ke depan kita pasti menyesal. Oleh karena itu, kami berpesan baik pada penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat, ini harus benar-benar bijak dalam menggunakan hak pilihnya. Kalau penyelenggara harus menguasai regulasi, peserta pemilu taat aturan, dan masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bijak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Masyarakat harus gunakan hak pilih secara bijak. Pak Irul gimana? Terima kasih. Bicara pemilu, tentu semua elemen masyarakat, siapapun dia pasti akan satu suara. Artinya apa? Dia pasti akan menginginkan pemilu berjalan dengan baik, kan seperti itu. Nah, namun yang perlu kita ingatkan semua, kami di berbagai kesempatan, juga di kesempatan kali ini pun, kami ingin selalu mengingatkan masyarakat untuk mengajak masyarakat. Kita ajak bersama-sama, dalam hal apa ya? Dalam sama-sama mengawasi. Ayo kita bareng-bareng ngawasi. Janganlah pengawasan itu hanya dibebankan kepada lembaga pengawasan, dalam hal ini Bawaslu. Karena jumlah kita seberapa, kita tidak ada artinya tanpa masyarakat di sekitar kita. Artinya mari bersama-sama kita ngawasi. Misalkan melihat suatu hal yang tidak dibenarkan, marilah memberikan informasi awal ataupun laporan dan sebagainya, seperti itu. Jadi endingnya kan sesuai slogan kita bahwa Bawaslu itu kan tegakkan keadilan pemilu tuh, bersama rakyat kita tegakkan keadilan pemilu. Jadi tanpa rakyat kita tidak ada apa-apanya untuk menegakkan keadilan pemilu. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya, karena pengawas, bahwa masyarakat itu adalah sejatinya ya, pengawas. Ya, monggo Pak Suki. Terakhir nih dari Blora, monggo Pak Suki. Terakhir ya, terkait dengan pemilu 2024 ini mungkin kalau saya lebih cenderung menyoroti ke demokrasi netizen. Jadi ranah digital itu akan banyak digunakan oleh peserta pemilu. Nah, terkait dengan ini maka di ranah digital ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan ini, kalaupun ada informasi-informasi yang terkait dengan informasi yang tidak benar terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maka idealnya masyarakat harus bertanya langsung pada penyelenggara, sehingga informasi yang didapatkan itu akan benar. Karena pengalaman 2019 itu kan cukup banyak ya di media digital itu menginformasikan informasi-informasi yang tidak benar dan juga mengarah menyerang lembaga penyelenggara. Nah, jadi jika ada hal-hal yang itu merasa meragukan terhadap penyelenggaraan pemilu, informasi terhadap pemilu, ya kami harapkan masyarakat bisa ya langsung bertanya kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Jadi karena 2024 ini digital akan lebih banyak digunakan, maka harus bijak dalam memanfaatkan media digital ini, baik oleh penyelenggara pemilu dan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat. Itu saja. Baik, terima kasih statementnya teman-teman. Kalau tadi boleh saya simpulkan bahwa penyelenggara harus paham aturan, taat aturan, pesertanya juga sama, paham aturan, taat aturan, pemilihnya juga sama, harus
bijak, harus memilih pemimpin bukan karena duitnya ya. Kemudian Pak Irul juga menyampaikan terkait pentingnya civil society ya, peran masyarakat ya untuk ikut mengawasi, karena masyarakat itu adalah sejati-jatinya pengawas ya. Kalau kita ini jumlahnya terbatas. Dan yang terakhir Pak Sugi menyoroti bahwa dunia digital ini mau tidak mau harus menjadikan tantangan bagi kita semua dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di 2024. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu. Sebelum kita akhiri, mari kita serukan bersama-sama kawan-kawan, bersama rakyat kasus pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.